Topik yang akan hari ini saya bahas adalah berkenaan dengan budaya positif. Di antaranya adalah tentang disiplin positif dan banyaknya kebijakan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta posisi 5 kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Cung yang setuju? Setuju. Saya dua-duanya. Cung yang tidak setuju? Tergantung. Oke, baik. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju juga. Setuju. Setuju. Yang tidak setuju? Setuju semuanya. Pak Agus setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju semuanya. Sepatu. Baik. Sepakat dan setuju. Sepakat dan setuju. Sepatu. Baiklah. Baik. Berkenaan dengan disiplin positif ini, coba sebelum saya memulai ke materi, Bapak Ibu punya partner ya. Satu orang mengepalkan tangan dan satu orang berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Siapa yang bebas mau siapa? Satu orang kepalkan tangan, satu orang berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Sok desa, pada sini pas ini berusaha membuka kepala tangannya Pak Agus. Oke, siap. Mulai. Oke, ada satu mulai. Ada yang sulit? Tiga, dua, satu. Baik. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kira-kira yang bisa ini, yang lagi ngepalin tangan aja. Kira-kira yang bisa membuka lepas Bapak Ibu sendiri atau orang lain yang bisa lebih cepat membuka kepala tangan? Orang sendiri. Dirinya sendiri. Betul. Sendiri mengalah. Iya. Jadi Bapak Ibu tergantung kitanya ya. Kita mau membuka atau mau kepala tangan itu tergantung kita. Jadi posisi kontrol itu ada pada diri kita. Mau kita buka atau enggak, gitu ya. Jadi kita bisa kontrol orang lain, tapi kita juga bisa kontrol diri kita sendiri, gitu ya. Nah ini adalah namanya teori kontrol. Teori kontrol yang atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, ya. Makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tujuan mulia yaitu suatu seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai itu bisa ada. Kemudian katanya menurut Glasser ini teori motivasi itu dari setiap manusia itu punya dua. Yang pertama ketika kita mau berbuat sesuatu, mau itu yang salah atau yang benar, itu selalu diikuti dengan satu motivasi. Ada satu motivasi ekstrinsik dan ada intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berarti dari luar datangnya. Kalau intrinsik berarti dari dalam diri. Nah, yang bagus itu katanya yang dari dalam diri, motivasi itu datangnya. Yang dari luar biasanya anak kita suruh untuk kerjain tugas, kan ngerjain tugas tepat waktu, kumpulin cepat. Kalau enggak nilainya dikurangi atau poinnya dikurangi itu kan. Jadi dia punya alasan untuk menghindari hukuman kan. Kemudian ayo sambung bukunya biar gak dikurangi poinnya, atau yang disambung bukunya dapat poin gitu ya. Itu berarti anaknya punya motivasi ekstrinsik, dia akan dapat imbalan. Nah yang paling bagus itu katanya kalau misalnya motivasi datang
artinya belajar. Disiplin diri ini membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini sifatnya universal, artinya semua berlaku sama, lintas bahasa, lintas bangsa, lintas agama, lintas latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kalau diyakini betul, ini akan sangat impactnya akan sangat baik. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa Bapak Ibu? Apa aja? Beriman, bertakwa, berbangsa dan berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dalam profil pelajar Pancasila, terutama di kurikulum Merdeka. Kita masuk ke bahasan kedua, yaitu tentang teori motivasi dan hukuman. Nah, ini tadi ya, katanya kalau misalnya ingin menghindari hukuman, itu masih motivasi eksternal. Ingin mendapatkan imbalan atau reward, itu masih motivasinya eksternal. Tapi kalau dia ingin melakukan itu karena untuk menghargai dirinya sendiri, karena dia sudah yakin itu hal yang baik untuk dirinya, itu datangnya adalah motivasi internal. Dan biasanya ini lebih kuat melekat dalam dirinya. Kan kalau misalnya kita misalkan poinnya habis, atau misalkan kalau zaman dulu ya kita suka pakai bad point, good point. Kalau udah habis, nggak ada habis, nanti aja gimana ya? Nggak ada, ini nggak ada poinnya, anaknya ya, jadi tergantung poin gitu. Tapi kalau misalnya sudah muncul motivasi dalam dirinya untuk melakukan suatu hal yang baik, maka dia akan lebih tanpa imbalan apapun dia akan melakukannya. Nah, ini merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia bisa memerintah dirinya sendiri untuk mau berbuat baik, melakukan kebaikan, itu artinya dia sudah merdeka. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebetulnya ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi sebetulnya sama, mau penghargaan mau hukuman sama, levelnya, nilainya itu sama. Jadi adanya dorongan eksternal. Jadi nanti akan munculnya ketergantungan anak itu pada si hukuman atau si reward tadi. Nah, ini ada Alfie Kohn ini peneliti. Dia meneliti bagaimana dampak dari pemberian reward. Jadi dampaknya itu ternyata sangat banyak. Jadi ada pengaruhnya jangka panjang, jangka pendek. Ternyata penghargaan itu, reward itu jadi sifatnya menghukum. Kemudian bisa mengurangi ketepatan, karena mungkin ya satu anak tuh dikasih reward terus, coba aku mah ini ya biasa aja, atau ada salah sedikit, aku tetap dapat nilai yang bagus, mau aku sedikit karena guru tes sudah mencap, aku teh bagus gitu ya, kayak gitu. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kalau misalnya kita kasih reward anak-anak kita gaya gitu ya, dia kan anak yang tidak pernah dapat reward, dia kan merasa iri kan, iri dengan temannya yang dapat rewardnya banyak, poinnya banyak. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan itu, dan mengurangi motivasi intrinsik tadi, penghargaan. Ini menurut Alfie Kohn. Nah,
Ini perbedaannya kalau restitusi. Kalau restitusi itu pilihan, kemudian dia bisa menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Masalahnya bisa terpecahkan kalau pakai restitusi. Kemudian murid akan lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian kalau kita menggunakan restitusi ini, kita akan fokus pada menjawab masalah. Kalau di hukuman, peraturannya adalah kamu harus gini-gini. Menurut aturan kamu harus tiga, jadi kamu tidak dihukum. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Bisa nggak kamu ngelakuin ini? Masih. Tapi kalau restitusi, tanya dulu apa yang kamu yakini dalam dirinya. Hal apa keyakinan baik yang dia yakini dalam dirinya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya, memperbaiki kesalahannya. Itu kalau restitusi. Kalau hukuman nanti biasanya anak akan membenci aturan, ya, karena terlalu strict dia akan membenci aturan. Kalau konsekuensi dia akan menghormati aturan. Tapi kalau restitusi nanti dia akan menghormati dirinya sama orang lain. Jadi lebih positif. Kalau hukuman katanya negatif, kalau konsekuensi itu netral, ya. Kalau restitusi ini sifatnya positif. Nah ini ada cirinya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian bisa memperbaiki hubungan. Ini bersifat tawaran bukan paksaan. Restitusi ini nanti menuntut untuk melihat dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada norma. Nanti saya kasih contoh seperti apa restitusi itu ya, tapi masih butuh keyakinan kelas karena ini berhubungan. Ya, keyakinan kelas. Kenapa tidak hanya peraturan saja? Kenapa harus ada yang namanya keyakinan kelas? Kenapa kita punya aturan untuk pakai helm kalau mengendarai roda dua? Kenapa kita punya aturan 3M? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter. Kenapa kita punya aturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kita punya motivasi atau anak punya motivasi intrinsik, dia akan lebih kuat untuk melakukannya. Akan lebih sadar bahwa itu adalah hal yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jadi bukan hanya untuk penghargaan, hukuman atau reward aja. Nah, kalau sudah ada aturan kelas, nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan kelas, sudah tertanam dalam diri siswa kita hal-hal positif yang baik untuk dirinya, itu akan tercipta lingkungan positif di sekolah kita. Kalau sudah tercipta lingkungan positif, maka budaya positif akan tercipta di lingkungan. Ini rumusnya. Jadi harus dulu dari peraturan kelas, keyakinan kelas, baru lingkungan positif dan budaya positif. Nah, kalau menyelesaikan tepat waktu, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Apa yang baik kalau kita menyelesaikan tugas tepat waktu? Biar apa? Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Tertib, kondusif. Memang. Kalau dilarang menghargai orang lain, bisa nggak? Bisa. Menghargai orang lain. Ini keyakinan kelasnya kita, keyakinan diri sendiri. Hadir di sekolah 12 menit sebelum belajar dimulai. Menghargai orang lain. Menghargai waktu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinannya peduli terhadap lingkungan. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Menghargai guru. Pergantian atau menunggu giliran. Sabar, menghargai orang lain juga kan ya. Gunakan masker. Menghargai diri sendiri. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini ya, ini keyakinan kelasnya. Kalau misalkan tugas tepat waktu, dia kan merasa itu udah tanggung jawabnya nih. Oh, aku kan bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Aku yakin bahwa tanggung jawab ini adalah hal yang baik. Nggak ganggu orang lain, karena aku harus mematuhi orang lain, itu hal yang baik. Nggak boleh ganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah waktu, itu hal yang disiplin. Aku harus disiplin. Nah, kemudian di dalam buang sampah
materi langsung dibuat di akhir semester, membuat keyakinan kelas di kelas. Anak-anak diminta untuk mengungkapkan, saya kaitkan dengan profil dari CV. Kalau amanah kita tuh harus apa? Kalau disiplin harus apa yang baik? Hal apa yang baik kalau mau disiplin? Bisa, cerdas, dan sebagainya. Jadi anak-anak sudah mereka nulis di apa? Di sticky note, mereka menuliskan Ihsan itu harus seperti apa, disiplin seperti apa, amanah itu seperti apa. Ada yang biasa ambil orang ya, ada yang aduh, ada yang kenal maksudnya, ada yang lihat dengan berlaku. Saya harus melihat baik seperti apa. Saya harus berlaku seperti apa. Mau jadi baik. Anak menuliskan. Dan ini hasil dari sepakat kelas 4B. Jadi untuk amanah saya rangkum, kita sepakati amanah itu kita harus berkata baik dan benar. Disiplin harus hadir di sekolah tepat waktu. Ihsan mengerjakan tugas dengan baik dan menemukan tepat waktu. Cerdas, berani bertanya, gemar membaca. Ikhlas, tidak mudah mengeluh. Kemudian peduli, saling membantu, rajin bersama, sabar, sabar menunggu giliran. Ini keyakinan kelas yang coba. Barangkali nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba amanah kesepakatan kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Karena kalau yang sudah disepakati bersama biasanya suka dijalankan ya. Beda kalau misalnya aturannya datang dari kita. Nah ini katanya orang murid kita berbuat salah itu pasti punya alasan. Jadi nggak boleh kita langsung cek, jadi kita itu tuh pasti ada alasannya kenapa seperti itu. Nah ini kaitannya sama kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada rasa ingin penguasaan, ada rasa ingin mendapatkan kasih sayang, ingin diterima, ingin
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ibu tidak lagi. Ibu tegur bapak kepala sekolah. Bisa jadi cuma Kelas. Maaf ya Bu. Sendiri nih kalau gitu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. biasanya nadanya Namun tenang, kata yang lembut ya. diucapkan Tapi kata-katanya jelas murid. jadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap Dia itu dirinya yang akan bersalah merasa dan dia dia bersalah. akan Dan dia ada menyimpan pada posisi kesedihan jadi tersebut di dalam dalam rasa dirinya. rendah diri akan menarik diri dari lingkungan. Nah ini sebagai teman. Posisi sebagai teman siapa nih? Sebagai teman. Wah, bro, pasti gitu ya. Bro, gak bagus. Namen! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Bukan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Bukannya lagi ya. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Ibu beresin urusan kamu ini ada sama aja. Sebagai teman. Dalam posisi teman, cenderung sadar untuk menjaga Dia suasana sebenarnya akan lebih ramah ya dan cenderung akan ada senda gurau di sana. aman dan akrab dengan guru. Perasaan muridnya Identitas yang tercipta adalah identitas sukses. nyaman sih si anak ya. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan Ada eksternal, dampaknya. maka Jadi dia akan faktor ketergantungan dan ketergantungan. di sini Dia akan guru mandiri dan rasanya dia tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya waktu sendiri. murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang Jadi tertentu hanya saja. yang dianggap teman aja sih begitu aja karena dia bestie aku gitu. Bestie. Nah, ini posisi pemantau atau monitor? Nah, Bapak Ibu ada di posisi 3. Pantau, monitor. Namen. Namen! Bapak ini sama. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam Dikasih 7. tahu aturan. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu posisi kontrol. Jadi dia Posisi punya pemantau catatan, ya. mengandalkan penghitungan Data, atau data untuk apa sih aturan sekolahnya gitu. Guru Sebenarnya ke muridnya berdasarkan apa peraturan dan konsekuensinya kalau kamu konsekuensi. telat. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dampaknya dia akan ya dia tahu aja itu aturannya, lakukannya, tapi nggak tahu nilai kebajikannya di sana apa. Nah sekarang posisi yang terakhir itu posisi manajer. Ini posisi ideal, manajer dari manajer. Naren! Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Jadi tanya sekolahnya. Menghargai diri sendiri
bersedia Tanya Bu? gitu. Kayak sinetron tadi. Saya akan Jawab. coba dengan soal pengalaman saya. Kenapa misalnya gimana cara memperbaikinya ya supaya jangan lagi harus Ada orang yang tidak bisa mengajarkan tidak? Ada Bu, kakak saya. makanya kitanya dia harus tahu solusinya untuk dirinya Selain sendiri saya, apa. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu posisi manajer. Posisi ideal manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid-murid. Jadi suaranya netral, tidak emosional, tidak ramah dan tinggi, tapi dia kan dan menciptakan identitas yang memecahkan masalah. Tujuan Jadi dari dia kan posisi guru itu kan membimbing siswa untuk memecahkan masalahnya yang harus seperti apa. guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi di prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah Oke, itu ya Bu ya. Jadi 5 posisi kontrol ini yang paling ideal. Jadi sebagai manajer ini adalah kontrol akan menciptakan identitas diri siswa yang berhasil yang sukses dibanding sebagai penghukum, pembalas satu salah sebagai teman atau pemantau. Kemudian langsung ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah ini segitiga restitusi. Jadi ketika siswa kita datang terlambat, jadi yang hal pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan dulu identitasnya. Apa nak, kamu telat. Tiap orang pasti pernah bersalah, pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah telat, banyak juga orang lain yang telat. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena dia itu udah telat, malu, kesiangan, teman-temannya, kita stabilkan dulu identitasnya. Terus langkah kedua, setelah stabil, baru kita yang pertama ini dulu. Nah, yang pertama validasi kebutuhan dulu. Jadi kenapa dia telat, kita tanya dulu. Kamu pasti punya alasan kenapa telat, ditanya dulu. Kan kebutuhan dasar tadi ada 5 ya. Kemudian ada kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan ada anak yang bikin onar, kenapa sih suka gangguin dia terus? Ditanya dulu. Aku teh misalkan lagi pengen banyak teman, aku teh nggak pernah ditemenin, pengen dapat perhatian, itu pasti ada. Jadi tanya dulu, tanya apa kebutuhan dasarnya, kenapa dia melakukan itu. Setelah itu baru masuk ke stabilkan identitas. Setelah stabilkan identitas, dia udah tinggi, udah up, baru kita menanyakan keyakinannya. Jadi pertama tentu saja kita harus membuat keyakinan kelas dulu biar siswanya nanti nyambung apa keyakinan kamu, keyakinan apa ibu? Harus dibikin keyakinan kelas lah ya. Jadi harus dibikin dulu. Kalau sudah ditanya keyakinan kelasnya apa, nilai apa yang disepakati di kelasnya, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, nah itu segitiga restitusi akan berhasil. Nah ini contoh saya melakukan segitiga restitusi pakai dengan murid siswa datang terlambat ke sekolah. Kasusnya ya.
masuk ke dunia anak-anak main game itu mengasihkan, tapi kalau lupa waktu ada akibatnya. Lu menanyakan keyakinan di keyakinan kelasnya, apa sih keyakinan kelasnya? Jadi sekolah tepat waktu. Bagusnya jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu, kasih dulu saya. Nah, itu contoh segitiga restitusi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi posisi manajer. Nah, sekarang saya minta pendapatnya hal baru apa yang dari materi yang tadi saya berikan, maksud budaya positif, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Bahwa ternyata hukuman, konsekuensi sama restitusi. perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi, ternyata ada bedanya. Terus apa lagi? Yang oh ternyata Berikan itu hukuman itu seputar hukuman dan konsekuensi. Masih seputar hukuman dan konsekuensi, belum ke restitusi. restitusi. Kita semua masih ke tahapnya masih di hukuman sama konsekuensi, belum ke restitusi. Kemudian ternyata perasaan apa yang muncul sama mengikuti seksi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya ini baru Dapatkan ilmu. mendapatkan ilmu dan ini barulah harus Cerah. cerah. Dan hukuman baru. Bahwa motivasi intrinsik itu hal yang baik. Tidak hanya bukan motivasi eksternal yang kita tuju, tapi ingin menghidupkan motivasi intrinsiknya. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan setelah mengikuti modul ini? Among tadi posisi kontrol. Peran kamu seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Belum pernah saya lakukan. Yang akan dilakukan nanti. Nanti dilakukan. Ideal. Mau mencoba jadi manajer ya. Benar. Cung yang mau coba jadi manajer. Ingin saya jadi yang paling atasnya di Sedikit ya. tapi yang paling banyak yang itu. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa ada dalam posisi manajer, bisa membangkitkan motivasi intrinsik pada siswa-siswi kita. Tidak hanya mereka mengharapkan reward atau mereka tertuju pada hukuman saja, tapi dia tahu konsekuensinya apa. Ya, meyakini dirinya bahwa itu hal yang baik atau tidak baik dan untuk orang lain. Itu Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, untuk menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita laksanakan bersama-sama di sekolah kita tercinta ini. Insyaallah. Terima kasih kehadirannya. Bila kita budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kartikawati, guru dari SD Darul Hikam. Setelah tadi saya mendapatkan materi paparan tindakan budaya positif dan yang harus kita terapkan di kelas gitu. Alhamdulillah mungkin saya sebagai pendidik berusaha ingin menjadi seorang manajer, kemudian mengajak anak-anak untuk membuat sendiri keyakinan kelas yang disepakati bersama, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi membuat anak-anak berubah dengan sesuai dengan keyakinannya, kesepakatan mereka gitu, tanpa diberi paksaan ataupun hukuman mungkin ya dari kita, dan harus berubah pun dari mereka sendiri. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.